Oke, kita akan masuk pembelajaran kita berikutnya adalah luas segitiga. Tetapi ini berbeda ya dengan luas segitiga yang kita pelajari di SD ataupun di SMP. Kalau luas segitiga yang kita pelajari di SD atau di SMP, itu kan rumusnya luas segitiga sama dengan alas kali tinggi per 2 atau setengah alas kali tinggi. Nah, kalau di sini yang mau kita pelajari adalah luas segitiga pada trigonometri ya. Hubungannya ada dengan trigonometri. Oke, kita lihat dulu. Luas segitiga ini dipakai apabila panjang dua sisi dan sudut apitnya diketahui. Ya. Ini digarisbawahi ya, panjang dua sisi dan sudut apitnya diketahui. Maka berlakulah rumus yang 3 ini. Oke, pertama saya ingatkan dulu bahwa setiap segitiga ya memiliki 3 sudut A, sudut B, dan sudut C. Dan memiliki 3 sisi, yang mana namanya sisi AB, BC, dan AC itu adalah sisi. Nah, apabila sisi ini ditulis dengan huruf besar, dia harus begini, sisi AB, sisi BC, sisi AC. Lalu apabila ditulis dengan huruf kecil, dia begini. Ini sudut B ya, ini sudut B. Yang berada di depan sudut B, ini ya, sudut B di depannya siapa? Sisi AC. Sisi AC ini bisa juga disebut dengan sisi B, tapi B kecil ya, B kecil. Sudut yang di depan B, sisi yang di depan sudut B adalah sisi B kecil. Sisi yang berada di depan sudut A, ini sudut A, adalah sisi A kecil. Lalu sisi yang berada di depan sudut C, ini sudut C, adalah sisi C kecil. Jadi penamaan sisi itu ada 2. Bisa dengan huruf besar, bisa dengan huruf kecil ya. Sisi AB itu sama juga dengan sisi C kecil. Sisi BC itu juga sama dengan sisi A kecil. Sisi AC itu sama juga dengan sisi B kecil. Begitu ya untuk penamaan sisi. Nah, kalau penamaan ini dengan huruf itu boleh berbeda-beda tergantung soalnya ya. Kalau di sini adalah segitiga ABC, kalau di bawah ini adalah segitiga PQR ya. Sisi PQ itu sama dengan sisi R kecil. Sisi QR, ini QR ya. Di depannya sudut P, maka ini adalah sisi P kecil. Sisi PR ini adalah sisi Q kecil. Begitu penamaan segitiga ya. Oke, untuk mencari luas segitiganya, apabila yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut apitnya, ada 3 rumusnya. Kalau sisi AB yang diketahui, inilah dia, setengah A kali B kali sinus C. Yang kedua, apabila sisi AC diketahui, setengah kali AC kali sin B. Yang ketiga, apabila sisi BC yang diketahui, setengah BC kali sin A. Nah, untuk penamaan sisi ini bisa saja ini berubah nanti ya. Tidak harus AB, AC, atau BC. Karena tergantung penamaan pada segitiganya. Kalau segitiganya KLM, maka di sini bisa jadi KL, di sini M-nya. Di sini LM, di sini K-nya. Yang pasti kamu harus ingat kalau 2 sisi diketahui, di sini dikalikan dengan sisi atau sudut yang tidak diketahui. Ya, begitu dia. Kita langsung masuk saja ke contoh biar lebih paham. Oke. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisinya A20, B24, dan sudut C-nya 45. Hitunglah luas segitiga. Oke, perhatikan sebenarnya mudah saja ya. Kalau sisi A dan sisi B yang diketahui lalu sudut C, maka akan rumusnya menjadi 1/2 A dikali B dikali sinus C ya. Begitu aja dia cara memahaminya. Setengah A kali B kali sinus C. Langsung kamu isi setengah A-nya 20 kali 20, B-nya 24, C-nya tadi sudut C-nya 45 derajat ya. Maka sinus 45 derajat.
Nah, 2 dengan 20 ini bisa saya matikan. Menjadi sisa 10 ya. Oke, tinggallah 10 kali 24 kali sinus 45. 10 kali 24 kali sinus 45. Nah, 10 kali 24, 240. Sinus 45 dari mana bisa kita lihat? Oke, ingat kembali pelajaran sudut kita sudah bahas mengenai tabel istimewa sudut trigonometri ya. Kamu bisa lihat dari tabel. Oke, di situ kan sinus 45 adalah setengah akar 2. Dari mana itu bisa dapat? Perhatikan ya, sinus 45 setengah akar 2 dari mana? Dari tabel trigonometri yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Ini dia. Oke. Sinus 45, dilihat dari sini ya. Sinus 45 adalah setengah akar 2, 1/2 akar 2. Jadi kalau ada sudut atau sinus dicari dari tabel ini. Oke. 240 dikali setengah akar 2. 240 kali 1, 240 bagi 2 ya. 240 akar 2. 240 dibagi 2 sama dengan 120. Akar 2-nya tetap ya. Jadi hasilnya adalah 120 akar 2. Oke, di contoh nomor 2, diketahui sisi Q-nya 8, sisi R-nya 12, dan sudut P-nya 30 derajat. Nah, kamu tinggal tulis rumusnya begini aja, 1/2 kali Q kali R yang sudah diketahui. Kali Q kali R kali sinus P. Masukkan setengah kali 8 kali 12 sinus 30 ya, dari sini. 2 dengan 8 bisa saya matikan menjadi 4. Sisa 4 kali 12 sinus 30. 4 kali 12, 48. Sinus 30 berapa? Setengah. Dari mana kita tahu? Dari tabel tadi. Ini dia. Sinus 30 nih ya, setengah. Oke. Setelah itu menjadi 48 kali setengah. 48 kali 1, 48 bagi 2, 24. Maka hasilnya adalah 24. Saya rasa nggak terlalu sulit ya. Sangat mudah sekali.